Pertama sih ini berawal dari pengamatan saya ketika selama pandemi itu sering menghabiskan waktu kebanyakan di rumah gitu. Jadi kuliahnya kan online, daring. Jadi kebanyakan menghabiskan waktunya ya di rumah, di kampung. Dan ketika di rumah itu saya diminta untuk mengurus peternakan ayam kecil-kecilan sih, ala rumahan gitu, ayam kampung di rumah. Jadi saya sering melihat gitu. Nah, dari sana saya melihat bahwasannya adanya keunikan dari perilaku yang ditunjukkan oleh induk ayam kepada anak-anaknya. Saya melihat di situ seakan-akan saya melihat adanya kesamaan pengalaman yang pernah saya rasakan, yang pernah saya dapatkan dari sosok ibu gitu. Tapi ya tentu dengan bentuk ataupun wujud perbuatan yang berbeda. Namun pada dasarnya itu saya melihat adanya hal yang sama. Ketika saya melihat ayam ini, saya jadi teringat kepada ibu saya. Maksudnya secara sikapnya tadi. Jadi saya juga berpikir di sini bahwasanya kasih sayang itu cuma nggak hanya ada di manusia, tapi juga ada di hewan. Salah satunya itu di ayam. Nah, kenapa kok jadinya milih ayam? Karena ya memang ayam ini, kalau bagi saya pribadi, itu hewan yang paling dekat dengan kehidupan. Mulai dari sebagai salah satu hewan yang sering dikonsumsi ataupun yang sering dipelihara. Dan juga hampir setiap orang itu pasti tahu dengan ayam. Untuk perilaku unik ya, yang ayam, mungkin yang pertama itu ada satu lukisan saya itu memvisualisasikan induk ayam yang sedang mematuk-matuk telurnya. Nah, jadi di sini dia maksud mematuknya ini itu dia selain untuk menggeser telurnya agar susunannya itu bisa suhu badan si induk ayam itu bisa menyebar rata gitu kan di seluruh bagian telur. Jadi kadang induk ayam itu ketika sudah masuk masa mengeram, dia nanti telurnya itu akan dipatuk-patuk dibalik gitulah ya. Ibarat kita masak itu kan dibalik biar dia merata panasnya. Dan juga ternyata itu selain untuk dibalik, itu bermaksud juga induk ayam ini sudah mengajak komunikasi anak-anaknya ini semenjak masih dalam bentuk telur. Ternyata dia seperti itu. Nah, jadi itu salah satu perilaku unik layaknya ibu mengandung itu. Ibu kan biasanya kalau ketika mengandung itu udah, terutama ketika hamil besar ya, sering mengajak anaknya ini berkomunikasi. Padahal anaknya belum lahir ya, masih dalam perut, tapi dia udah mengajak komunikasi. Dan itu hal yang sederhana, tapi itu merupakan bentuk kasih sayang ibu juga. Gitu. Perilaku unik yang kedua, mungkin ini dari pengalaman pribadi saya. Ketika induk ayam ini sudah menetas, induk ayam saya ya, menetas. Jadi kandangnya itu kan seperti ada panggung gitu. Jadi ketika itu pernah anaknya yang baru menetas ini jatuh ke bawah. Tentu kan dia nggak bisa naik sendiri. Akhirnya saya ambil si anaknya ini pakai tangan. Ketika saya masih dalam posisi jongkok, si induk ayam ini berlari dari luar. Kebetulan induk ayamnya sedang di luar, jadi dia berlari dari kejauhan tuh. Terus yang lompat, dia tendang kepala saya. Jadi di sini saya kaget gitu, terkejut. Karena biasanya kan ayam itu adalah hewan yang penakut ya pada dasarnya. Jadi biasanya kalau kita dekati aja, itu dia lari. Apalagi dia sampai melawan, itu kan nggak mungkin gitu. Sedangkan dia dekati saya, dia langsung lari. Jadi entah kenapa pada saat itu dia memberanikan dirinya itu ya, melawan rasa takutnya yang selama ini ada. Dia lawan manusia yang ukurannya berkali-kali lipat dari badannya, ditendangnya pula ya kan. Nah, mungkin itu saya melihat, mungkin karena dia nampak si anaknya ini dalam keadaan terancam gitu ya. Mungkin dalam pandangannya begitu kan, karena dipegang oleh saya, makanya dia memberanikan diri untuk menyelamatkan anaknya tadi. Dia serang saya gitu. Itu salah satu bentuk kasih sayang juga. Jadi kasih sayang ini banyak bentuknya. Tidak hanya dengan memberikan fasilitas-fasilitas atau memberikan makan saja, tapi juga dari bentuk pengorbanan, dari bentuk
eh, pengorbanan diri, terus tanggung jawabnya, pemenang jawab, juga dari mendidik, komunikasi segala macam lah. Banyak bentuk kasih sayang. Semoga kepada siapapun yang melihat karya ini itu bisa apa ya? Ini kan tadi maksudnya kan untuk sebagai pengingat ya, pengingat akan jasa-jasa seorang ibu kepada kita. Karena kita bisa berada di posisi sekarang ini, itu tidak lain tidak bukan itu karena peran dari ibu di masa dulu. Gitu. Jadi ya harapannya kita bisa lebih menghargai lagi ibu kita, apalagi bagi teman-teman yang masih memiliki ibu, sering-seringlah ajak komunikasi. Jadi kita nggak cuma selayang-selayang aja. Kita nanti akan merasakan jadi orang tua gitu. Nanti kalau kita ingin lebih diperhatikan oleh anak kita nantinya, tentu kita mulai dari sekarang kita memperhatikan orang tua kita. Karena orang tua itu diam bukan berarti baik-baik saja gitu. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya, tapi mungkin karena dia melihat kita itu sibuk, jadi nggak enak hati gitu. Jadi marilah kita perbaiki lagi hubungan kita dengan orang tua. Itu aja, terima kasih.